Learning pembelajaran di SMA Negeri 1 Meranggen. Monggo Ibu. Saya di bawah aja ya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Mohon izin ini saya nggak pakai seragam yang sama karena saya tadi perjalanan jauh juga. Kemudian kebetulan hari ini saya sedang cuti Bapak. Pas saya ambil cutinya pas memang di hari terakhir. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai izin perkenalan dulu. Nama saya Niken Emiria Faradela, Bapak dan Ibu. Saya guru di SMA Negeri 1 Kajen, guru bahasa Inggris. Jadi saya ini lahir di Bandung. Mungkin Bapak dan Ibu kalau dari logat saya mungkin sudah bisa menduga ya bahwa saya tidak berasal dari sini. Karena saya ini nanti akan sampai kepada kok kenapa sih Bu Niken bisa ada di dalam tim penyusun naskah akademik pembelajaran mendalam. Jadi mungkin bukan karena saya lebih dari Bapak dan Ibu semua, bukan juga pembelajaran saya lebih mendalam seperti yang Ibu moderator tadi bilang. Tidak Bapak dan Ibu, saya sama dengan Bapak dan Ibu semua, guru. Tapi kebetulan saya bergabung di dalam komunitas guru belajar Nusantara yang pada saat itu aktif di dalam berbagi. Jadi kami memang belajar untuk menjadi narasumber, untuk menjadi pelatih di dalam komunitas tersebut. Kita ada namanya pelatih guru belajar yang karena komunitas kami ini seluruh Indonesia, akhirnya kami sering berbagi praktik baik. Jadi ada berbagi seperti ini bahkan yang seluruh Indonesia itu setahun sekali, hingga akhirnya saya direkomendasikan oleh komunitas tersebut untuk menjadi instruktur guru penggerak dan calon pengajar praktik pada saat kemarin itu. Nah, dari sanalah kemudian saya juga diberikan namanya kepada kementerian untuk menjadi salah satu guru yang ada di dalam tim penyusun naskah akademik. Sebenarnya gurunya hanya ada 3 Bapak dan Ibu, yang satu guru SMP, yang satu itu guru swasta tapi sudah tidak mengajar, dan yang satu-satunya yang masih mengajar adalah saya. Kehadiran saya di sana tidak juga saya menjadi penyusun yang menjadi bagian penting di dalam naskah akademik yang ada di tangan Bapak dan Ibu sekarang. Tapi saya hanya sebagai di sana itu jadi diminta di lapangan itu seperti apa Bu Niken sekarang. Apakah ini mungkin diterapkan atau tidak? Tapi setelah jadi naskah akademiknya ya seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin kontribusi saya hanya pada bagian yang SMA yang sedikit itu. Jadi bukan karena saya lebih, yang menyusun itu sebagian besar adalah Bapak dan Ibu profesor yang ada di sana. Jadi itu sedikit perkenalan dan kenapa saya ada di sana. Dan diharapkan kehadiran saya di sana itu kemudian di sini bisa membagikannya kepada Bapak dan Ibu dengan bahasa seorang guru. Karena kalau bahasa profesor terus terang saya juga ketika itu masih agak bingung. Nah, diharapkan saya bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu semua dengan bahasa saya yang lebih membumi dibanding Bapak dan Ibu profesor yang ada di sana. Baik Bapak dan Ibu, pembelajaran mendalam ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya pembelajaran mendalam saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah pernah mungkin, sudah beririsan atau sudah pernah nyenggol-nyenggol sedikit mungkin. Tapi menyenggolnya sejauh mana itu yang perlu kita perjelas. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu sama Bapak dan Ibu berdasarkan apa yang Bapak dan Ibu tahu, kira-kira adakah pertanyaan yang paling mendasar yang Bapak dan Ibu ingin tahu tentang pembelajaran mendalam ini? Mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau berbicara. Apa sih sebenarnya
yang Bapak dan Ibu pertanyakan tentang pembelajaran mendalam ini? Atau sebenarnya sudah paham semua ya Bapak dan Ibu, karena kan ini sudah mau masuk. Kayaknya Meranggen ini saya sudah dari kemarin-kemarin tuh ke sekolah-sekolah. Ini Meranggen ini mepet mau masuk, sepertinya mungkin sudah paham semua ya Pak. Tidak ada ya Bapak dan Ibu? Saya aja Bu, kalau nggak ada yang nanya Bu. Gimana, Bu? Mungkin keresahan kita lebih ke kita tuh selama bertahun-tahun kan selalu ganti-ganti gitu nggih Bu. Nah ini pendekatan yang terbaik, kita kan pengen memberikan yang terbaik pada peserta didik kita gitu nggih. Nah yang pengen saya tahu sih terutama lebih ke kunci poinnya apa ya yang menjadi titik kunci utama dari sebuah deep learning. Kan kemarin ada joyful learning, meaningful learning. Kira-kira secara singkat sebelum kita belajar secara mendetail yang bisa kita garis bawahi, pembelajaran mendalam itu kuncinya apa sih gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa pertanyaannya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang menjadi kunci, yang menjadi PR kita, bahkan kunci itu akhirnya menjadi PR. Pembelajaran mendalam itu satu aja. Bapak dan Ibu mengaitkan materi yang Bapak dan Ibu ajar di kelas dengan dunia nyatanya anak-anak. Jadi sekarang guru itu harus naik satu tingkat. Kalau biasanya kita belajar misalnya fisika, guru fisika, ya udah kita belajar teori-teori fisika yang ada di buku teks. Sekarang setiap materi yang kita rancang itu harus kita cari juga aplikasinya apa untuk kehidupan anak-anak, pentingnya apa untuk kehidupan anak-anak, bisakah anak-anak melakukannya di dunia nyatanya mereka. Itu jadi nanti apapun yang Bapak dan Ibu kerjakan di RPP-nya Bapak dan Ibu harus connect ke dunia nyata. Kalau kemarin-kemarin kan enggak ya. Kalau kemarin-kemarin kita semaunya kita, walaupun ada project based learning, palingan projectnya juga ya sudah projectnya guru yang buat, guru yang menentukan kamu mengerjakan ini tanpa pernah tahu maknanya untuk mereka apa. Seringnya seperti itu. Atau juga misalnya di kelas kita terbatas pada materi yang ada di buku, ayo latihan yang banyak, setelah itu ulangan selesai. Nah deep learning itu harus lebih dari itu. Deep learning itu berarti connect ke dunia nyata. Bisa nggak aplikasinya apa? Mungkin sedikit berbagi Bu, siapa tahu ini yang masuk deep learning. Di semester 2 ini kebetulan saya ngampu matematika, ada mata pelajaran trigonometri Bu. Saya tidak sampai ke belakang, yang saya ajarkan adalah yang paling dasar. Karena trigonometri itu berkaitan dengan jarak, tinggi, dan mungkin sudut. Jadi di pembelajaran materi yang berkaitan dengan materi trigonometri, anak-anak itu kemarin saya ajari dan saya minta mereka untuk bagaimana cara menghitung tinggi satu benda, dan itu saya minta mereka mengabadikan lewat video. Dari itu apakah sudah masuk deep learning, dan yang luar biasa yang saya temui itu ada sisi lain terkait dengan bagaimana anak bisa menjelaskan, bahkan ini membuat istilahnya apa ya, gambaran. Artinya materi itu bisa dipelajari oleh orang lain. Jadi misal mengukur tinggi tiang bendera, yang dia butuhkan alatnya ini tanpa harus merobohkan, tanpa harus mungkin manjat atau sebagainya. Apakah yang sudah saya lakukan itu masuk dalam kategori pembelajaran mendalam? Itu aja. Oke, nih luar biasa juga Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh Pak Firhadi? Ya, kita pernah ketemu dulu. Saya pernah kesini dulu Bapak dan Ibu. Yang dilakukan oleh Pak Firhadi di kelas itu adalah luar biasa. Beliau mengkoneksikan
materi dengan konteks ya. Konteksnya itu berarti anak-anak menghitung tinggi benda ya Pak dengan menggunakan trigonometri itu. Nah, itu Bapak sedang menuju ke pembelajaran mendalam. Tapi masih ada yang kurang Pak. Karena kalau masih ditatar itu artinya yang Bapak lakukan, Bapak sedang anak-anak sedang belajar pemahaman aplikatif. Masih di taraf pemahaman. Sementara pembelajaran mendalam itu ada 3. Nanti kita akan bahas juga pemahaman, mengaplikasi dan merefleksi. Di dalam pemahaman ini ada 3. Ada pengetahuan esensial, ada pengetahuan aplikatif, dan ada pengetahuan nilai dan karakter. Pengetahuan aplikatif itu Pak yang seperti Bapak lakukan. Jadi kita ngajarin anak-anak misalnya trigonometri. Pengetahuan esensialnya ya trigonometri ini dipelajari. Pengetahuan aplikatifnya Bapak ngajarin ini trigonometri ini dipakai loh nanti untuk mengukur tinggi benda. Ayo kita coba. Bapak masih ada di sana membantu anak-anak untuk mengukur. Caranya misalnya pohon itu bisa diukur tanpa mempergunakan ukuran yang panjang. Nah, itu pengetahuan aplikatif. Aplikasinya nanti mengaplikasinya seperti apa? Tahap mengaplikasinya. Tahap mengaplikasinya itu berarti nanti Bapak bareng sama anak-anak mempergunakan semua pengetahuan itu untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait dengan kehidupannya mereka. Nah, ini yang saya bilang tadi PR. Artinya teman-teman semua harus mencari apa nih persoalan yang bisa dikaitkan dengan trigonometri di kehidupan sehari-hari anak. Kira-kira apa Pak? Mesti harus mikir kan, Bapak dan Ibu harus belajar gitu. Ya Bu, yang tadi yang Ibu sampaikan itu sudah saya laksanakan, ya. Sudah saya laksanakan, bahkan ketika menjelaskan rumus dasar pun juga sudah saya laksanakan dan manfaat penggunaannya. Bahkan mungkin saya pernah menjelaskan seperti ini, bagaimana jarak menghitung jarak bumi ke bulan itu tidak mungkin kita pakai meteran, pakai pesawat. Nah, salah satu pengetahuan yang bisa dipakai adalah menggunakan konsep trigonometri. Ini seperti itu. Kemudian ketika saya menjelaskan dengan benda nyata, anak saya ajari mereka langsung di depan tiang bendera. Nya seperti itu. Begitu juga dengan alat yang akan dipakai, yaitu penggaris dan busur derajat atau klinometer. Setelah mereka sudah belajar, sudah menggunakan ilmunya, mereka saya tugaskan untuk menghitung. Silakan mau tinggi menara, tinggi bendera, tinggi tiang listrik, atau apapun. Bahkan dari salah satu tugas itu sampai anak menuju ke Masjid Agung untuk menghitung tinggi menara Masjid Agung Jawa Tengah. Itu yang mungkin istilahnya sesuatu yang istilahnya apa ya, apakah tadi sudah saya apakah termasuk dalam kategori mendalam. Jadi kalau 3 aspek itu insya Allah kemarin sudah dilakukan. Ini seperti itu, matur suwun. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, nanti kita akan menuju ke sana. Saya harap teman-teman juga akan sedikit lebih yang seperti itu. Semoga ada momen itu ya teman-teman. Nah, kita akan mulai dari kenapa sih harus pembelajaran mendalam, agar nanti sampai kepada pertanyaannya Pak Firhadi, apakah memang itu termasuk pembelajaran mendalam atau bukan? Nah teman-teman, pembelajaran mendalam itu ada karena kita tidak pernah tahu masa depan anak-anak nanti kita seperti apa. Bayangkan Bapak dan Ibu 10 tahun yang lalu, apakah kita tahu kalau hari ini anak-anak kita akan mengerjakan PR pakai AI? Tidak pernah tahu ya Bu. 10 tahun yang lalu apakah kita akan tahu kalau anak-anak kita bisa membuat musik hanya dengan memasukkan apa yang diinginkan? Tidak. Dulu guru musik itu masih harus mengajarkan anak-anak ini cara buat musik, mereka harus pakai bisa piano, bisa gitar dan sebagainya. Sekarang hari ini
Anak-anak itu tidak perlu menggunakan alat musik tapi sudah bisa menciptakan satu musik. AI yang menciptakannya. AI yang menciptakan tapi mereka bisa menuliskan bahwa itu hasil karya mereka. Sebenarnya ini kan nggak boleh, tetap mungkin harus disebutkan bahwa itu adalah musiknya AI. Gitu. Bagian mana yang kitanya? Nah, karakter yang dibutuhkan itu apa Bapak dan Ibu kalau seandainya kita tahu 10 tahun yang lalu bahwa hari ini akan ada AI. Mungkin dulu kita akan berusaha untuk menumbuhkan bahwa anak ini harus tetap jujur. Mungkin kita harus tetap menumbuhkan bahwa anak ini tetap harus berpikir kritis nih, memilah-milah mana yang bisa, mana yang tidak. Karena kalau sekarang juga kita masih belum melakukan itu, 10 tahun lagi mereka hanya akan jadi anak-anak yang ketika ada sesuatu ya sudah terbiasa dibantu. Mereka tidak akan struggle, tidak akan bisa mandiri. Maka kehadiran pembelajaran mendalam dengan 8 dimensi profilnya diharapkan mampu untuk mengatasi ini. Bukan hal yang baru memang Bapak dan Ibu. Dari dulu juga guru sih pinginnya kayak gitu kan. Dari dulu juga guru pinginnya karakter anak-anak yang tumbuh. Karena apa? Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu ngajar di kelas, nih ngajar di kelas hanya ngajarin ini loh anak-anak ada rumus Pitagoras, ini loh anak-anak latihannya, silahkan latihan misalnya. Ayo pakai buku, pakai soal cerita yang anak-anak tidak pernah melihat kenyataannya seperti apa. Untung tadi Pak Firhadi ngajakin anak-anak langsung praktek. Kalau misalnya malas jalan-jalan, paling pakai buku teks, latihan, LKS, menyelesaikan soal-soal, anak-anak di rumah juga latihannya soal-soal. Kemudian setelah mereka latihan soal-soal, ulangan. Hal ini kira-kira tahun depan anak masih ingat enggak? Kalau Bapak dan Ibu nyuruh mereka ngerjain di LKS, sejauh mana anak-anak ini masih akan ingat apa yang Bapak dan Ibu ajarkan? Kalau mereka hanya menghafal ketika ulangan. Ini kira-kira nanti masukan sekolah, anak-anak masih ingat nggak pelajaran Bapak dan Ibu? Kalau anak-anak masih bertahan, berarti apa yang Bapak dan Ibu lakukan memberi kesan mendalam di dalam diri mereka. Nah, jadi ini yang akan kita bawa. Biasanya kan kalau kita hanya ngasih latihan nih anak-anak, latihan anak-anak nggak tahu maknanya apa, kemudian mereka hanya latihan, kemudian ulangan, setelah ulangan mereka lupakan. Nah ini yang di pembelajaran mendalam bukan tidak boleh, tapi belum cukup. Anak-anak ini masih harus dibawa untuk melanjutkan dari hasil pemahamannya mereka. Tadi yang dilakukan Pak Firhadi, anak-anak sudah dibawa nih, sudah ngerti ini dan sebagainya. Mereka juga tahu. Mereka juga tahu gunanya, akhirnya tahu rumus Pitagoras itu untuk ngukur. Nah tinggal nanti refleksinya, bisa dipakai apa lagi rumus ini. Jadi apa yang dilakukan Bapak benar sudah menuju kepada pembelajaran mendalam. Jadi ada kesan, ada yang tumbuh di dalam diri anak-anak ini, tapi belum cukup kalau hanya sampai sana Pak. Karena ketika anak-anak ini mau berpikir kritis, kita tanya lagi, apakah ketika Bapak mengajak anak-anak ini mengukur benda-benda yang real, apakah berpikir kritisnya sudah muncul? Oh, ya. Matur nuwun Pak. Apakah berpikir kritisnya muncul ketika mereka mengukur pohon atau kita yang nyuruh mereka untuk mengukur pohon? Apakah kemandirian mereka muncul? Apakah kreativitas mereka muncul? Nah ini yang jadi refleksi juga karena pembelajaran mendalam tidak cukup sekedar praktik. Pembelajaran mendalam ini anak-anak harus memakai ilmunya untuk hal yang benar-benar berhubungan dengan dunia nyatanya mereka. Artinya ada masalah,
kemudian mereka terlibat dan akhirnya mereka bisa memecahkan masalah itu berdasarkan apa yang mereka pahami. Nanti kita akan lihat. Nah, ini juga berkaitan dengan literasi. Kenapa kalau matematika anak-anak males kalau dikasih soal cerita? Ya Pak, saya kalau belajar matematika itu kalau Bapak gurunya ngasih soal cerita itu paling nggak bisa. Karena nggak diajak ke dunia nyata seperti yang dilakukan Pak Firhadi. Di awang-awang soal ceritanya, belum pernah. Masih mending Pak Firhadi mengajak anak-anak, jadi anak-anak tahu ketika mengerjakan soal cerita, membayangkan, oh pohon kayak gini, ukurnya dari sini dan sebagainya. Akhirnya anak-anak lumayan bisa. Nah, tinggal mengaitkan benar-benar dengan kehidupan nyatanya mereka, maka pembelajaran akan menjadi lebih bermakna lagi. Berdasarkan PISA juga, kenapa anak-anak ini harus diajari secara mendalam? Karena kalau berdasarkan hanya hafalan saja Bapak dan Ibu, seperti yang biasa saya lakukan selama ini, saya biasanya menilai anak-anak itu dari ulangan saja. Dari ulangan, ya sudah, setelah ulangan selesai. Paling dari praktek karena saya bahasa Inggris, tapi praktek pun bukan praktek yang benar-benar anak-anak ini harus ngapain dalam bahasa Inggris, tidak. Karena bahasa Inggris ini, dunia nyatanya anak-anak ini jarang ada yang bisa pakai bahasa Inggris. Masa misalnya saya suruh wawancara ibu kantin pakai bahasa Inggris, kan nggak bisa. Orang tua diwawancara pakai bahasa Inggris juga nggak bisa. Nggak semua orang tua bisa. Suruh guru wawancara guru, nggak semua guru juga bisa menjawab pertanyaan bahasa Inggris. Jadi ada hal-hal kalau di bahasa Inggris itu yang akan lumayan menjadi kendala, lumayan menjadi tantangan ketika harus berhubungan dengan pembelajaran mendalam. Nah, ini yang akhirnya membuat pembelajaran mendalam menjadi enggan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena itu tadi, apa konteks dengan dunia nyatanya? Misalnya pelajaran kimia, polimer. Bapak dan Ibu yang guru kimia, adakah pelajaran kimia yang bagian polimer? Ada tidak ya? Mungkin ada. Nah, biasanya Bapak dan Ibu ngajar ini persamaan kimia, reaksi kimia dan sebagainya. Anak-anak menghafal rumus-rumus kimianya, setelah itu ulangan selesai. Praktek-praktek ke lab selesai. Anak-anak paling akan lupa. Nah, sekarang polimer itu dihubungkan dengan apa? Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran mendalam, kenapa akhirnya pemerintah menghubungkan dengan kehidupan nyata agar juga anak-anak berliterasi dan bernumerasi, karena mereka rendah. Ketika gurunya nyuruh lebih dari itu, tidak hanya sekedar menghafal rumus, tidak hanya sekedar menghafal reaksi kimia, akhirnya anak juga ikut mencari, akhirnya anak juga ikut berliterasi lagi. Apa nih hubungannya dengan dunia nyata saya yang Bapak dan Ibunya di sekolah bicarakan? Nah, ini yang berbeda, ini sebenarnya tidak berbeda, tapi kehadiran kurikulum, kehadiran pembelajaran mendalam ini menguatkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Sebenarnya semuanya pasti saya yakin ada di pembelajarannya Bapak dan Ibu. Pembelajaran mendalam itu melengkapi pendekatan pembelajaran yang lain Bapak dan Ibu. Yang mana Bu Niken, pendekatan pembelajaran yang mana? Bapak dan Ibu kenal dengan yang di kurikulum 2013, pendekatannya apa? Scientific approach, pendekatan saintifik dengan 5M-nya. Itu sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Atau Bapak Ibu mungkin pernah melakukan pendekatan inquiry atau Zandra-Bress approach kalau di bahasa. Ini semuanya sudah pernah Bapak lakukan dan Bapak dan Ibu lakukan, dan pembelajaran mendalam juga sama-sama pendekatan Bapak dan Ibu. Hanya saja dia hadir sekarang, diminta hadir oleh Pak Menteri, kemudian nanti akan lebih
tekankan lagi mungkin dalam permen dan sebagainya, agar apa? Agar menguatkan apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Lebih konsisten lagi, lebih proaktif lagi, lebih sadar bahwa oh ini harus ada. Nah, dari segi apa? Dari segi keterlibatannya Bapak dan Ibu. Seringkali guru itu ngajar, masuk kelas, nyuruh anak melakukan sesuatu, anak melakukan, selesai. Bapak dan Ibu menilai, anak tidak terlibat. Dia hanya melakukan apa yang Bapak dan Ibu suruh. Jadi keterlibatan kurang. Bagaimana agar anak-anak terlibat? Ya harus dimulai dari tujuan dulu. Anak-anak harus tahu nih, untuk apa sih dia belajar? Kenapa materi ini penting untuk dirinya? Jangan seperti, nah ini saya jadi ingat gara-gara Pak Firhadi cerita rumus Pitagoras, Pak. Trigonometri ya. Saya punya murid kelas 12, bapaknya itu dealer mobil. Jadi jam 11 malam dia WA saya minta izin karena ingin bertanya. Dia tanya, Miss boleh tanya enggak? Soalnya saya kepikiran dan saya benar-benar males banget mikirnya. Kenapa? Saya takut ada sesuatu yang mengganggu karena ini anak wali kelasnya saya. Dia hanya bertanya satu sebenarnya Bapak dan Ibu. Dia hanya bilang, Miss boleh enggak sih saya enggak belajar sinus kosinus tangan? Katanya. Kenapa? Saya kan wali kelasnya enggak mungkin lah bilang boleh. Masa guru nyuruh anak boleh nggak belajar? Nggak mungkin. Dia tetap harus belajar itu kan Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi. Atau saya bilang nggak boleh, atau saya bilang boleh, itu juga nggak bisa dua-duanya. Tapi ketika saya bilang nggak boleh, dia punya alasan. Dia bilang, Miss, saya ini mau bantu bapak saya jual mobil. Saya ini nggak butuh sinus kosinus tangan. Dia bilang seperti itu yang bikin perasaan saya, oh iya, dia nggak butuh. Terus buat apa dia belajar? Itu yang ingin dia tahu. Saya saat itu nggak bisa jawab, saya cuma bilang ya udah kamu belajar aja sampai lulus, ikuti saja. Saya hanya bilang seperti itu. Coba Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu menyebutkan, ini manfaatnya untuk kamu apa? Koneksikan dengan kehidupan nyatanya anak-anak, buat dia yakin bahwa sinus kosinus tangan itu berguna untuk kehidupannya. Ini loh relevansinya dengan kehidupan kamu. Ini loh gunanya untuk kehidupan kamu. Mungkin dia tidak akan malas belajar sinus kosinus tangan. Setidaknya dia akan hadir di kelas Bapak dan Ibu dengan lebih tahu bahwa oh ini akan ada manfaatnya untuk saya. Nah ini yang menjadi PR, berarti Bapak dan Ibu harus tahu manfaat materi yang Bapak dan Ibu ajarkan untuk anak-anak itu apa. Aplikasi sederhananya, praktisnya apa. Mungkin kalau gurunya seperti Pak Firhadi, dia akan bilang, nanti kamu bisa ngitung. Kalau misalnya kamu ketemu di jalan, tiba-tiba kamu naksir sama mobil gede banget, tapi kamu nggak bawa ukuran, kamu bisa pakai rumus Pitagoras loh. Nah, nyambung nggak dengan dealer mobilnya? Nyambung akhirnya. Itu Bapak dan Ibu yang disebut pembelajaran lebih mendalam. Ketika yang disebut terlibat dulu. Terlibat ini nanti akan nyambung ke berkesadaran Bapak dan Ibu. Nah, terlibat ini akan membuat anak menjadi pembelajaran menjadi berkesadaran. Prinsip yang pertama dari pembelajaran mendalam. Berkesadaran. Berkesadaran itu tidak cukup sekedar Bapak dan Ibu di awal pembelajaran kasih tahu anak-anak, ayo kita ice breaking dulu. Ayo kita mindfulness dulu. Yang guru penggerak mungkin sudah terbiasa dengan teknik stop. Itu paling hanya membuat anak hadir atau fokus hanya beberapa menit ke depan, mungkin 20 menit. Setelah itu Bapak dan Ibu harus ngecas lagi pakai mindfulness yang lain. Itu salah satu cara untuk membuat anak hadir, berkali-kali mindfulness. Tapi berkesadaran itu memang si anak itu bisa hadir sepenuhnya
di kelasnya Bapak dan Ibu. Caranya anak-anak tahu manfaatnya. Bapak dan Ibu bicara tujuan dulu sama anak-anak. Bukan menyebutkan tujuan loh Bapak dan Ibu. Bicara diskusi tujuan dengan anak-anak ini. Tujuan belajar mereka itu apa saja, di depan itu mereka akan bisa apa aja kalau sudah tercapai. Didiskusikan sama anak ini sampai anak-anak benar-benar paham, sampai pada manfaatnya, sampai pada gunanya untuk kehidupannya mereka itu apa. Itu diskusi tujuan agar anak-anak hadir di kelasnya Bapak dan Ibu. Setelah itu apa? Setelah itu bantu anak-anak ini untuk bisa mencari strategi belajarnya sendiri. Oh, tujuannya itu. Kalau gitu saya mau wawancara ini boleh nggak, Bu? Atau saya mau belajarnya langsung ke lapangan boleh nggak? Atau saya kalau setujuannya ini saya mau ke sini. Anak bisa menyebutkan strategi belajarnya sendiri. Ini teori Bapak dan Ibu, saya tahu. Di kelas itu nggak kayak gitu Bu Niken, mana ada anak kayak gitu. Saya juga guru Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita nggak pernah nyoba, selalu punya pikiran bahwa anak ini pasti seperti itu, kita nggak akan pernah sampai. Apapun pendekatannya. Yang penting kita nyoba satu langkah, maka kita akan semakin mendekati tujuan. Jadi itu kemudian ketika dia tahu strategi belajarnya, maka dia akan melakukannya karena dia yang mengatur sendiri. Ketika dia bilang, Bu, boleh nggak saya wawancara? Misalnya tugas bahasa Indonesia membuat surat penawaran, boleh nggak saya wawancara pedagangnya langsung? Itu dia mengkonstruksi belajarnya sendiri. Ketika dia nanya Bapak Ibu gurunya, saya mau wawancara, masa dia nggak melakukan? Pasti dia akan melakukan, artinya dia sadar, dia sedang belajar dan dia tahu dia sedang belajar untuk apa. Tuh, nah ini yang akhirnya anak-anak terlibat, anak-anak berkesadaran, motivasinya muncul dari dirinya sendiri untuk melakukan itu. Bapak dan ibu gurunya nggak ada yang nyuruh wawancara, tapi dia tahu wawancara itu berguna untuk membuat surat penawaran. Muncul sendiri motivasinya. Kemudian memuliakan. Nah, pembelajaran mendalam itu memuliakan. Artinya guru mengakui potensi murid-muridnya. Guru mengakui keberagaman. Guru juga mengakui bahwa murid ini tidak sama satu dan yang lain dalam hal kemampuannya. Maka pembelajaran berdiferensiasi pun muncul kembali di pembelajaran mendalam. Kita nggak bisa melakukan pembelajaran mendalam kalau kita menyamakan murid Bapak dan Ibu. Apalagi pembelajaran mendalam itu sebaiknya dilakukan layering untuk pengalaman belajarnya. Mulai dari benar-benar memahami dulu anaknya. Jadi itu memuliakan, saling menghargai, menghormati potensi, juga mengakui keberagaman dan perbedaan. Pengembang budaya belajar. Bapak dan Ibu sekarang tidak hanya fasilitator, tapi pengembang budaya belajar. Pengembang budaya belajar itu seperti apa? Bapak dan Ibu yang akan membuat budaya di kelas, yang akan mengembangkan. Kalau ingin kelasnya itu anak-anaknya aktif, artinya Bapak dan Ibu harus membuat budaya dari hal-hal yang kecil dulu agar menjadi budaya. Bagaimana caranya anak aktif? Ya itu Bapak dan Ibu coba dulu. Yuk biar anak-anak tahu apa nih manfaat setiap aktivitas yang dia lakukan. Atau kalau ingin anaknya mahir dalam berkolaborasi dengan temannya, apa nih yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit agar budaya ini muncul? Semuanya ada di tangan Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu jangan lupa, karena selain pengembang budaya, guru juga adalah kolaborator nantinya. Kolaborator dengan siapa utamanya? Dengan murid Bapak dan Ibu. Dengan murid bukan lagi ada di bawahnya Bapak dan Ibu. Di pembelajaran mendalam, murid menjadi mitra dari Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu harus mulai dari sekarang untuk percaya bahwa murid bisa diajak untuk merancang pembelajarannya sendiri.
Yuk barengan sama gurunya. Gurunya buat RPP. RPP itu dokumen tumbuh ya Bapak dan Ibu. Artinya dia tidak fix. Ketika Bapak dan Ibu masuk kelas, yuk kita diskusikan dengan anak-anak langkah-langkah kegiatan yang akan mereka lakukan. Ketika anak-anak ini mengemukakan pendapatnya, pilihannya, voice choice-nya, ayo diakomodir. Kamu bisa berubahkah dokumen saya RPP? Bisa. Bapak dan Ibu tinggal menuliskan saja di sebelahnya. Hasil dari diskusi dengan muridnya, hasil dari asesmen lanjutan dengan muridnya. Itu di dalam pembelajaran mendalam harus dilakukan. Karena Bapak dan Ibu bermitra dengan murid. Memanfaatkan digital kayaknya kita tidak usah bicarakan ini karena saya yakin di sini tidak ada satupun guru yang tidak pakai. Semuanya sudah memakai hal itu untuk di kelasnya, baik itu dalam asesmen mengumpulkan tugas, baik itu dalam hal pembelajarannya mungkin pakai quizzes, pakai games yang online dan sebagainya. Kemudian multidisiplin atau interdisiplin. Bapak dan Ibu, kalau pembelajaran mendalam itu biasanya yang paling sering dan paling mudah itu project based learning. Tapi kalau semua mapel nyuruh anak mengerjakan project, bayangkan seperti apa anaknya. Apakah tambah pinter? Enggak, pastinya tambah malas dan paling enggak suka project pastinya. Capek loh Bapak dan Ibu mengerjakan project itu. Maka diharapkan Bapak dan Ibu berkolaborasi. Palingan di satu semester itu ada 2 saja proyeknya, hasil kolaborasi antar mapel. Mapel ekonomi, matematika, boleh berkolaborasi dengan PKN, dengan agama, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk bahasanya, bahkan bahasa Jawa pun bisa. Dikolaborasikan hingga akhirnya mungkin hanya 2 proyek saja yang dilakukan anak-anak. Tapi mereka laporannya berbeda-beda ke setiap guru mapelnya masing-masing. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang mau dikonfirmasi? Nah ini tadi definisi. Nah Bapak dan Ibu di pembelajaran mendalam itu ada yang namanya prinsipnya. Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Berkesadaran tadi kita sudah, bermakna sekarang. Gimana supaya bermakna? Apakah cukup mereka hanya latihan ngukur? Apakah cukup mereka sekedar latihan menghitung? Bagaimana agar menjadi bermakna untuk mereka? Kaitkan dengan kehidupan nyata. Lagi-lagi seperti itu, makanya tadi ketika ditanya intinya apa sih pembelajaran mendalam itu? Intinya yuk kaitkan dengan kehidupan nyatanya mereka agar menjadi lebih bermakna dan relevan. Kalau pelajaran-pelajaran yang memang sudah berhubungan dengan dunia nyata itu malah lebih mudah harusnya. Biasanya pembelajaran mendalam itu diawali dari masalah Bapak dan Ibu. Anak-anak ini diajak untuk belajar membuat masalah. Belajar membuat masalah. Jadi anak-anak bisa berkeliling sekolah, bisa berkeliling lingkungan, bisa dari video mencari apa nih yang dirasa tidak baik, apa nih yang dirasa mengganggu, apa yang dirasa menjadi satu masalah. Mereka belajar untuk mencatat hal-hal atau membuat masalah itu. Karena dari masalah ini nanti mereka belajar untuk mencari solusinya. Solusinya bukan dari guru, biasanya solusi itu dari guru. Yuk nak buat tas dari kain perca. Nah itu solusi dari guru. Kalau misalnya di SMK banyak kain perca, gurunya nyuruh ya udah kain perca ini jadikan tas saja. Solusi dari guru. Tapi di pembelajaran mendalam tidak cukup hanya di sana. Harus ada yang tumbuh, entah itu critical thinkingnya, kreativitasnya, mandirinya. Anak-anak harus tahu, oh iya ada kain perca. Kira-kira bisa dibuat apa yang berguna. Tas memang berguna, tapi belum tentu semua butuh tas. Nah itu anak berpikir kritis. Terus bagaimana dong? Wawancara Bapak dan Ibu guru, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau ada kain perca, kira-kira ibu butuh apa? Relate dengan dunia nyata.
Jadi tidak sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan gurunya. Oh, saya butuhnya tempat pensil, Nak. Baik, Ibu A butuh tempat pensil. Nanti dibuat berdasarkan pesanan Bapak dan Ibu semua, berdasarkan wawancara. Itu namanya riset sederhana. Itu pembelajaran mendalam. Beda dengan kalau Bapak dan Ibu yang menyuruh saja. Maka pembelajaran mendalam itu akan menjadi bermakna. Itu prinsipnya. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan itu bukan sekedar anak-anak senang ada di kelas Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu sering kasih ice breaking. Karena Bapak dan Ibu sering main-main, sering jalan-jalan keluar, bukan seperti itu. Menggembirakan itu ketika anak-anak tadi berhasil menyelesaikan tantangan yang Bapak dan Ibu berikan. Ketika anak-anak ini berhasil memecahkan masalah yang mereka temukan. Saya yakin Bapak dan Ibu juga pernah melihat anak-anak yang berhasil memecahkan masalah dari setelah berkali-kali gagal. Luar biasa sampai kita sama-sama juga ngelihatnya terharu. Mereka benar-benar bahagia, mereka benar-benar terharu. Itu yang namanya menggembirakan. Jadi ada tantangan di dalamnya, ada melibatkan rasa dan tantangan. Dan dilakukan secara holistik, maka tidak bisa hanya olah pikir saja Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa hanya nyuruh anak berpikir, ilmu pengetahuan tidak bisa, itu belum mendalam. Tapi kita harus olah pikir, olah rasa, olah hati dan olahraga. Olahraga ini bukan sekedar olahraga yang penjas orkas, tapi olahraga yang juga termasuk di dalamnya anak-anak melakukan gotong royong, anak-anak melakukan perbuatan baik, anak-anak melakukan sesuatu dengan fisiknya, juga termasuk hal itu. Ini yang juga harus kita integrasikan di dalam pembelajarannya kita secara holistik. Ini sudah ya Bapak. Nah, sekarang kerangka kerjanya. Kerangka kerja ini nanti yang akan masuk di RPP-nya Bapak dan Ibu. Harus sebenarnya ini yang harus ada di RPP-nya Bapak dan Ibu nanti. Berarti harus ada juga di pembelajarannya Bapak dan Ibu. Kita akan mulai pembelajaran mendalam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil itu, dimensi profil 8, dimensi profil lulusan. Ada apa saja, samakah dengan P3? Sama sebenarnya Bapak dan Ibu, penambahannya hanya sedikit saja, contohnya di kesehatan. Kalau komunikasi dan kolaborasi itu pecahan dari gotong royong, jadi ketika saya bersama Bapak Profesor itu di tim, ketika membahas gotong royong ini kayaknya kurang dalam hal komunikasi, kan gak ada komunikasi waktu itu di sana di P3. Terus mau bagaimana gotong royong diganti karena anak ini di gotong royong juga sudah ada kolaborasi, tapi komunikasi pun perlu. Akhirnya dipecah menjadi 2, menjadi kolaborasi dan komunikasi. Agar apa? Agar lebih detail kita dalam mendampingi anak-anak, bukan hanya sekedar gotong royongnya saja, tapi juga selain kolaborasi ada komunikasi yang dikuatkan. Itu hanya itu saja plus kesehatan yang baru. Kesehatan yang tadinya hanya di pelajaran pendidikan jasmani, sekarang harus ada di semua mapel. Walaupun tidak semua materi harus ada, materinya Bapak dan Ibu harus ada, tapi sekarang semua mapel harus menuju ke sana. Apakah ke-8 dimensi profil ini harus dipilih? Tidak, Bapak dan Ibu boleh memilih salah satunya saja, salah 2, salah 3, silahkan. Mau semuanya, kalau merasa Bapak dan Ibu di pelajarannya Bapak dan Ibu itu mencakup semuanya, ya silahkan. Tidak ada ketentuan harus berapa. Kemudian caranya bagaimana di kelasnya mewujudkan ini? Dengan memakai prinsip tadi 3, berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Dengan pengalaman belajar, ketiga pengalaman belajar ini, memahami, merefleksi, mengaplikasi dan merefleksi. Ini ada panah Bapak dan Ibu, ini bukan sintaks. Kalau sintaks itu nanti misalnya Uniken kalau PJBL kan ada sintaks. Saya di pembelajaran mendalam mau pakai PJBL, diletakkan di mana? Diletakkan di pengalaman belajar ini. Sintaksnya ada 6, mana yang termasuk memahami, dimasukkan ke bagian memahami. Mana yang termasuk mengaplikasi, masukkan ke mengaplikasi.
Nanti merefleksi di sintak yang mana, masukkan ke mengaplikasi. Yang penting pengalaman belajar yang 3 ini dilalui oleh Bapak dan Ibu di kelas dalam pembelajaran mendalam. Artinya tanda panah, yang lainnya nggak ada tanda panah, ini ada. Artinya dia muter terus ketika refleksi. Ternyata anak itu dia belum paham. Dia melakukan proyek tapi ternyata dia belum paham konsepnya. Dia hanya ikut-ikutan saja atau karena dia sering gurunya yang nyuruh-nyuruh. Ketika ini masih terjadi, Bapak dan Ibu boleh balik lagi ke memahami. Boleh juga eksplor langsung mengaplikasi sambil memahamkan konsep. Boleh. Jadi muter lagi boleh. Tidak harus berhenti di merefleksi. Kemudian apalagi yang harus ada, ini adalah keempat kerangka pembelajaran ini. Nah, keempatnya ini harus ada di pembelajarannya Bapak dan Ibu. Apakah selama ini tidak ada? Ada, cuman sekarang lebih dijelaskan lagi kehadirannya untuk menguatkan bahwa itu harus dilakukan di kelasnya Bapak dan Ibu. Kalau dulu kan terserah aja, kalau apalagi kurikulum Merdeka itu nggak ada ketentuan apa yang harus ada. Jadi terserah aja. Kalau ini sekarang lebih dijelaskan lagi. Praktek pedagogis yang pertama. Praktek pedagogis ini adalah strateginya Bapak dan Ibu apa? Mau pakai metode apa? PJBL kah? Inquiry based learning kah? Advanced organizer kah? Atau mau pakai saya sendiri sintaksnya boleh nggak? Boleh. Silahkan Bapak dan Ibu pakai pengalaman belajar yang Bapak dan Ibu rancang sendiri. Yang penting tadi prosesnya adalah memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu ada 3, budaya belajar, fisik, dan virtual. Itu semua Bapak dan Ibu harus integrasikan di pembelajaran Bapak dan Ibu. Budaya itu apa? Budaya itu ya berarti kebiasaan-kebiasaan yang Bapak dan Ibu ciptakan. Rasa aman misalnya, kalau pembelajaran mendalam itu cirinya anak aktif bertanya. Nah, ini budaya aktif bertanya ini bagaimana caranya agar selalu muncul di kelas Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu harus menciptakannya, bukan ujuk-ujuk jadi anaknya itu jadi sering bertanya. Itu budaya belajar. Berarti harus menciptakan rasa aman. Ketika anak ini merasa aman, nyaman dengan gurunya, dia akan sering bertanya. Dia nggak takut salah, karena gurunya nggak pernah marah kalau dia salah. Dia juga tidak takut pertanyaannya pertanyaan yang mudah. Biasanya anak pertanyaan saya mudah, malu nanti. Dia akan merasa aman-aman saja bertanya sama Bapak Ibu gurunya. Jadi budaya belajar ini yang merupakan lingkungan belajar aman dan nyaman, itu juga termasuk ke dalam budaya belajar. Kemudian lingkungan fisik. Nah, ini juga Bapak dan Ibu juga harus kayak gini di kelas. Boleh, terserah, termasuk lingkungan belajar yang ada di luar itu juga sama lingkungan fisik. Bapak dan Ibu bisa pergunakan untuk memperdalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Yang terakhir lingkungan virtual. Lingkungan virtual itu Bapak dan Ibu misalnya kalau hanya guru yang ada di kelas, Bapak dan Ibu akan membatasi anak ini ilmu pengetahuannya sebatas yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu gurunya. Tapi ketika kita ingin memperdalam dan memperluas, kita butuh orang lain. Anak-anak bisa pakai internet, anak-anak bisa Zoom dengan pakar-pakar yang Bapak dan Ibu kolaborasikan. Jadi ini memperdalam penggunaan ruang virtual, juga memperdalam materi yang akan Bapak dan Ibu ajarkan. Kemudian pemanfaatan digital, tadi sudah salah satunya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir kemitraan pembelajaran. Pembelajaran mendalam karena harus dikaitkan dengan kehidupan nyata anak-anak, maka Bapak dan Ibu kemitraan pembelajarannya tidak cukup kalau hanya Bapak dan Ibu serta guru saja, serta murid saja. Butuh orang tua, karena orang tua loh yang ada di kehidupan nyatanya anak-anak. Ada siapa lagi? Ada komunitasnya anak-anak. Anak-anak punya komunitas apa? Itu juga lingkungan, itu juga kehidupan nyatanya anak-anak yang harus Bapak dan Ibu kolaborasikan juga.
Mungkin driver ojol, mungkin ibu-ibu kantin, mungkin juga petugas-petugas kebersihan, itu juga ada di kehidupan nyatanya anak-anak. Maka itu akan menjadi mitra pembelajaran Bapak dan Ibu. Dan juga guru-guru yang ada di sekolah untuk berkolaborasi. Nah, ini Bapak dan Ibu pengalaman belajarnya. Kita akan bahas, tadi saya tidak menjelaskan karena saya akan sampai ke sini. Jadi ada memahami. Di dalam memahami ini tadi saya bilang di awal bahwa ada 3 pengetahuan yang harus Bapak dan Ibu ajarkan. Jadi tidak hanya hafalan ya Bapak dan Ibu sekarang. Ada pengetahuan esensial, ada pengetahuan aplikatif, dan ada pengetahuan nilai dan karakter. Pengetahuan esensial itu yang seperti apa? Nih, pengetahuan esensial itu, jadi ini karakteristiknya memahami itu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata. Ini masih di tahap memahami loh Bapak dan Ibu, masih di tahap memahami saja sudah menghubungkan dengan konteks nyata. Belum sampai mengaplikasi, masih di tahap memahami. Jadi Bapak dan Ibu sekarang kalau ngajarin panca indera misalnya, Bapak dan Ibu harus pakai konteks nyata untuk membuat anak-anak paham. Karena karakteristik pembelajaran mendalam, pengalaman belajar di PM di tahap memahami itu menghubungkan dengan konteks nyata. Kemudian memberi kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Dalam rangka memahami, anak-anak diberi kebebasan mereka mau apa agar mereka paham. Karena sekali lagi tadi Bapak dan Ibu gurunya saja tidak cukup untuk membuat mereka paham. Tuh, jadi Bapak dan Ibu guru harus tahu bahwa Bapak dan Ibu bukan satu-satunya sumber belajar. Biarkan mereka bereksplorasi, biarkan mereka berkolaborasi untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Apalagi menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan nilai positif. Karena ada nilai pemahaman, nilai, dan karakter. Jadi jangan lupa lagi sekarang kalau udah terlalu sibuk menerangkan rumus-rumus fisika, terlalu sibuk menerangkan rumus kimia, nilai dan karakternya ditinggalkan, padahal itu salah satu pengetahuan yang ada di tahap memahami. Kalau itu belum sampai, berarti Bapak dan Ibu belum bisa masuk ke tahap mengaplikasi. Tanamkan dulu nilai dan karakter ini sebelum Bapak dan Ibu maju ke tingkat yang lebih jauh. Mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini selalu dikaitkan dengan karakternya mereka, yang terutama yang ada di dalam 8 profil lulusan tadi, dimensi profil lulusan. Contohnya Bapak dan Ibu, ini contohnya untuk IPS sebenarnya, tapi akan membuat kita semoga bisa lebih paham. Contohnya, mengeksplorasi pengalaman-pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Ini pengetahuan esensial. Pengetahuan aplikatifnya yang mana? Yang di bawahnya. Nah, memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Jadi anak ini kan belum bisa baca tabel misalnya. Anak ini belum bisa melihat, kalau yang besar itu biasanya kalau di numerasi dan literasi ada pertanyaan, mana yang paling banyak, paling sering muncul, seperti itu. Nah, anak ini belum bisa, maka dia diajarkan dulu. Diajarkan caranya membaca tabel, itu adalah pengetahuan aplikatif. Mengaplikasinya bagaimana? Mengaplikasinya ketika anak-anak ini benar-benar menganalisis data yang nyata dan menarik kesimpulan. Itu mengaplikasinya. Nah, mengaplikasi itu adalah memperluas atau mengembangkan pengetahuan. Tadi sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu memahami. Sekarang anak-anak ini diminta untuk mereka, ayo
Apa nih yang kamu bisa lakukan dengan apa yang sudah kamu pahami? Aplikasikan. Jadi kalau dianalogikan dengan membuat kue, Bapak dan Ibu, memahami itu ketika Bapak dan Ibu mengajarkan, ini kalau mau buat kue tart, ini loh caranya. Kalau mau buat kue tart, bahannya ini. Ayo kita sama-sama belajar. Anak-anak belajar, ada gurunya di sana, mereka mencoba buat kue tart. Itu masih tahap memahami Bapak dan Ibu. Termasuk tadi ketika Pak Firhadi tanya, ini loh ada rumus trigonometri. Ayo kita belajar cara menggunakannya. Ayo kita ke sana lihat pohon, ngukur dan sebagainya. Itu masih tahap memahami. Di pengetahuan aplikatif. Nah, anak buat kue, caranya dia memanggang, gurunya lihat, iya caranya memanggang seperti itu, atau ayo masukkan. Itu belum mengaplikasi. Itu baru memahami di bagian pengetahuan aplikatif. Mengaplikasinya gimana? Mengaplikasinya ketika anak-anak ini kemudian dia sudah selesai paham nih cara buat kue dan sebagainya, dan caranya memanggang seperti apa, terus caranya membuat hiasan seperti apa, kemudian dia pakai pemahaman ini untuk membuat benar-benar hasil kue sendiri. Misalnya, oh di tetangga sebelah rumah saya ada yang stunting, saya mau buat kue yang seperti Bapak dan Ibu ajarkan tapi dengan penambahan gizi yang baik. Ini dia memecahkan persoalan yang ada di tetangganya. Dia mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatnya dari Bapak dan Ibu gurunya. Dia buat kuenya sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu hanya akan memberikan umpan balik saja nanti di sana. Karena pendampingan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu ada sudah di tahap memahami. Ketika anak ini membuat kue tart yang penuh dengan gizi, yang gizinya lebih baik lagi untuk anak-anak yang stunting, dia berhasil mengaitkan apa yang sudah Bapak dan Ibu ajarkan, mengaitkan pemahamannya dia dengan konteks nyata di lingkungannya. Jadi beda dengan pemahaman mengaplikasi tadi. Menghubungkan, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Itu tadi. Jadi ada situasi nyata, dia bisa pakai ilmunya itu untuk memecahkan atau untuk konteks di situasi nyata. Gunanya apa? Agar anak nanti di kemudian hari bisa lebih adaptif dia. Apapun situasinya, dia bisa beradaptasi dengan cepat. Dia bisa memecahkan persoalan dengan cepat. Kritis. Mati. Berpikir kritis dan mencari solusi. Nah, Bapak dan Ibu, ini satu ciri dari mengaplikasi yang penting. Yang ini, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Ini yang tadi saya bilang. Jadi apa yuk, trigonometri itu bisa dipakai untuk memecahkan persoalan apa di lingkungan nyatanya anak-anak. Kemampuan dia buat kue itu bisa memecahkan persoalan apa. Ternyata anak ini bisa menciptakan kue dari hasil belajarnya dia untuk anak-anak yang stunting. Ini artinya anak ini sudah berhasil berpikir kritis. Tadi kemampuan dia belajar statistik, sudah belajar sebagainya. Kemudian dia pakai untuk apa statistiknya? Ternyata dia bisa tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya kurang tidur. Nyambung nggak Bapak dan Ibu? Nyambung ya Pak? Kalau guru matematika pasti tahu. Itu artinya sudah mengaplikasi. Bukan sekedar mengerjakan lagi, bukan sekedar mengukur-ngukur. Anak-anak, memang anak tanya ke kantin misalnya, harga ini berapa, kemudian mereka buat statistik. Tapi kalau masih di tahap itu, walaupun sudah berhubungan dengan dunia nyata, masih belum. Karena apa? Karena anak belum berpikir kritis dan mencari solusi. Dia hanya ikut aja, disuruh ini sama bapak gurunya, disuruh ngukur itu dan ngukur itu. Kalau anak ini sudah berhasil, oh statistik ini bisa saya pakai untuk menghitung kualitas tidur saya loh. Saya bisa ngitung bangun dan sebagainya, maka saya tahu berarti saya tidurnya nggak berkualitas. Berarti harus apa?
dia bisa sampai ke arah sana. Itu artinya pembelajaran sudah semakin mendalam dan anak-anak ada di tahap mengaplikasi. Semakin ini ya Bapak dan Ibu, semakin kompleks. Iya betul, pekerjaan kita tidak mudah, tapi